Apakah kau tidak ingat sumpah yang kau katakan ketika berada di sungai? Lei Yunting berkata dengan dingin. Xiao Yuan menatap Lei Yunting dan terkejut, itu. Bagaimana kau tahu? Lei Yunting melihat ke arah Ling San dan berkata, ya. Aku tidak sengaja mendengar semuanya, pada waktu itu aku berpikir kalau kau hanyalah orang munafik yang sombong. Tapi sebenarnya kau adalah orang yang kuat, bahkan setelah jatuh berkali-kali kau bangun dengan kemauan yang kuat. Lei Yunting tersenyum dan berkata, aku tidak begitu paham perasaan macam apa yang aku miliki padamu, tetapi sejak saat itu aku sudah memutuskan akan membantumu dan mendorongmu untuk bergerak maju. Jadi jangan menyerah dengan alasan yang konyol, jadilah yang terkuat sesuai apa yang kau impikan dan buat aku bangga memiliki dirimu sebagai priaku. Semua orang yang mendengar perkataan Lei Yunting menjadi sangat terkejut, terlebih Lei Li yang merupakan adik Lei Yunting. Kakaknya yang terkenal dingin dan berbahaya, sekarang menunjukkan ekspresi kelembutan yang dapat mengguncang dunia. Ling San mengeratkan giginya dengan kesal setelah melihat hal ini. Xiao Yuan memang kuat dan berasal dari keluarga yang hebat, tapi hal macam apa yang dimilikinya sampai membuat Lei Yunting mau menerimanya. Kailin bahkan jauh lebih kesal dan mukanya sangat merah, entah mengapa pernyataan Lei Yunting ini membuatnya jauh lebih marah dan Hong Feng tidak berani mengusiknya. Xiao Yuan tersenyum dan merasa senang, tapi dengan cepat ekspresinya berubah menjadi dingin dan tajam. Sebuah pedang biru muncul di tangan Xiao Yuan dan berkata, kita akan bicarakan ini nanti, karena kau sangat ingin bertarung maka keluarkan serangan terbaikmu dan aku akan mematahkannya. Jika aku berhasil maka aku yang menang dan jika aku gagal maka aku yang kalah. Jangan berbelas kasih kepadaku karena aku sama sekali tidak membutuhkannya. Sudah kuduga. Kau hanya tidak ingin menyakitiku, mari lakukan sesuai saran yang kau berikan. Lei Yunting tersenyum dan sama sekali tidak meremehkan Xiao Yuan. Lei Yunting terbang ke atas langit dan pedang di tangannya memancarkan aura dingin yang mengerikan. Aura dingin menyebar dan semua orang dapat merasakan dingin yang menyengat tubuh mereka. Asteris klik. Asteris. Cahaya di atas langit terlihat menyilaukan dan Lei Yunting mengarahkan ujung pedangnya ke arah Xiao Yuan. Ki pedang dengan aura yang dingin mulai terbentuk dan memancarkan aura yang menusuk. Bu Feng dan Dan King menyipitkan matanya dan cukup terkejut dengan kekuatan Lei Yunting. Bahkan untuk mereka sendiri menahan serangan ini akan memberikan luka yang parah untuk mereka. Semua orang melihat ini dengan kekaguman dan tidak menyangka kalau Sekte Langit akan memiliki bakat yang mengerikan. Tapi mereka juga merasa kasihan dengan Xiao Yuan, teknik yang dikeluarkan Lei Yunting terlalu kuat dan tidak mungkin baginya untuk dapat menahannya dengan kultivasinya yang masih rendah. Di bawah tekanan aura dingin yang kuat Xiao Yuan masih berdiri dengan lurus, pedang Dewa Petir masih berada di tangannya dan perlahan dia menutup matanya. Persiapan Lei Yunting sudah selesai dan dengan cepat dia mengayunkan pedang di tangannya, teknik pedang bulan salju. Ki pedang yang ada di depan Lei Yunting melesat dengan momentum yang mengerikan. Badai salju yang kuat mengikuti di belakang ki pedang Lei Yunting. Ling San melihat hal ini dan berpikir kalau Xiao Yuan akan mampu bertahan. Xiao Yuan mungkin memiliki peningkatan kekuatan yang mengejutkannya, tetapi di bawah teknik yang mengerikan ini dapat dipastikan bahwa akhir hidupnya sudah tepat berada di depan matanya. Lei Yunting sama sekali tidak menahan kekuatannya dan menggunakan semua sumber ki miliknya. Lei Yunting yakin bahwa Xiao Yuan sudah tumbuh menjadi pria yang kuat dan dirinya yakin kalau Xiao Yuan memiliki kekuatan yang berada di atasnya. Xiao Yuan masih terlihat sangat tenang dan merasakan ki pedang yang bergerak ke arahnya. Bagi semua orang hal ini memang menakutkan tetapi bagi Xiao Yuan tekanan ki pedang milik Lei Yunting sangat membantu dalam mengasah niat pedang pembunuh dan mendapatkan pencerahan.
Xiao Yuan merasakan ki pedang yang dingin itu akan segera mencapainya dan semua orang terlihat bingung karena Xiao Yuan sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Apakah dia ketakutan sampai tidak bisa bergerak? Dan King mencibir dengan jijik. Bu Feng sendiri tidak terlalu paham dengan apa yang dilakukan Xiao Yuan, tetapi sejak pertama kali dia melihatnya Bu Feng merasa kalau Xiao Yuan memang memiliki kemampuan dan menganggapnya kuat. Tapi karena perbedaan tingkat kultivasi membuatnya tidak terlalu menganggap keberadaan Xiao Yuan sebagai lawan. Tapi kali ini dia merasakan sesuatu yang berbeda dan apa itu dia tidak terlalu mengerti. Ki pedang yang tipis muncul di sekeliling Xiao Yuan dan menciptakan kubah yang terbentuk dari ki pedang. Ki pedang dingin milik Lei Yunting menabrak penghalang ki pedang dan aura dingin menyebar ke segala arah. Ki pedang dingin mencoba menerobos dan menghancurkan pelindung ki pedang. Xiao Yuan membuka matanya dan petir emas meledak dari tubuhnya. Petir emas itu memicu ledakan yang besar dan memancarkan aura penghancur yang mengerikan. Xiao Yuan mengayunkan pedang Dewa Petir dan niat pedang membunuh mengamuk. Ki pedang dingin milik Lei Yunting hancur dan badai salju di belakangnya menghilang dan kilatan petir emas menghancurkan segala yang ada di depannya.